lagi-lagi Kebun Desain dapat klien yang pengen brandnya itu mirip dengan brand orang lain nih, Jis. Iya. Ini kalau ngomongin UMKM tuh banyak polanya yang begini gitu. Banyak banget. Ada apa ya? Kita bahas gimana nih soal mindset sih. Oke. Ada sekelompok pebisnis yang punya mindset yang sama di seluruh Indonesia ini. Sudah di mana-mana di berbagai kota ya. Jadi enggak cuma di satu kota aja, tapi dari berbagai kota saya cek itu mirip-mirip nih polanya ini, mindset ini nih. Entah siapa yang menyebarkan nih paham ini nih. Soalnya saya lihat juga ini ada juga pebisnis besar yang begitu juga nih. Ada. Jadi ada fenomena di mana orang bikin bisnis itu pengen dimirip-miripkan sama brand lain. Oke. Ya. Misal ada Sari Roti nih. Terus ada pengen kita bikin merek roti lagi. Kita bikin yang mirip Sari Roti lah mereknya, gitu namanya. Jadi muncullah Sri Roti. Kan Sari dan Sri kan mirip ya. Iya. Terus ada lagi Syar'i Roti. Syar'i Roti itu kocak banget sih. Syar'i Roti gitu. Mirip lah merek-mereknya ini. Terus bahkan di desain kemasan dibuat mirip gitu. Oh, konsep-konsep desainnya ya. Ya bukan mirip lagi tapi menjiplak ini mah. Itu kan ibaratnya apa ya, Sari Roti brand gede, terus UMKM-nya ngikut gitu ya. Ngikut. Nah ada juga yang aku pikirin tuh, ini ada nih brand yang udah gede juga nih. Enggak tahu dia itu memulainya dari UMKM sekarang udah gede gitu ya. Dulunya atau memang dulunya memang pemodal gede. Itu kayak kalau KFC kan dari Amerika ya. Ya. Ini CFC. Itu kan lokal ya. Lokal kan? Ya. Itu kan mirip tuh. CFC gitu ya. Dengan KFC. Ya. Sama itu juga mindsetnya kayaknya sama sih. Jadi seolah-olah dengan dimiripkan ini bisnisnya akan sesukses apa yang ditirunya gitu. Tapi apakah bisa berhasil, bisa works gitu atau bisa enggak? Kalau dilihat dianggap sebagai strategi lah. Strategi. Ini works juga. Works juga ya. Ya pantesan dipakai Jis. Ternyata works, ternyata bekerja gitu strategi ini. Karena numpang, kalau zaman sekarang numpang viral. Oke. Numpang viral. Iya. Jadi konsep yang ini viral, dia masukin konsep yang sama, ikut juga ke bawah, naik gitu. Numpang. Sehingga untuk menjadi terkenalnya jadi ikutan gitu. Kalau dibahas dari strategi berarti salah satunya numpang viral kayak numpang gitu ya. Viral, numpang terkenal. Nah, terus ditambah marketnya sama. Oke, marketnya sama. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi. Kita bikin produknya yang mirip. Dititip jual di tempat yang sama juga. Ya udah. Tidak perlu capek branding mungkin gitu ya. Ya. Karena orang tuh ngelihatnya, oh ini mirip nih. Kayaknya mungkin satu perusahaan atau bener. Ini perusahaan adik kakak mungkin gitu ya. Ya. Nah itu tuh yang menyesatkan konsumen itu. Okay. Sehingga konsumen berpikirnya wah ini kayaknya mirip gitu. Ini kayaknya sama gitu. Oke. Mencoba memanipulasi konsumen biar konsumen wah ini sama aja lah beli gitu. Numpang viral kemudian memanipulasi konsumen tuh ya. Bener. Oke. Ini jadi strategi lah. Strategi oke. Nah tapi menurut saya sih ini jangan dilakuin lah. Oke. Kalau dari strategi bisa dianggap strategi mungkin gitu ya. Strategi. Tapi secara etika strategi ini oke atau enggak mungkin gitu. Secara etika enggak dan enggak strateginya juga apa ya oke di awal-awal tapi kedepannya tetap jadi bumerang nih cara ini. Oke. Karena merek-merek yang niru ini tidak akan jadi brand besar. Walaupun besar, orang-orang tuh
tetap nganggap ini KW-nya. Tetap apalagi ketika sudah menjamur tuh ya. Iya, kayak KFC dan CFC. Kita aja kemikir, wah ini kayaknya niru nih kan gitu. Iya. Walaupun kita nggak tahu itu niru atau enggak gitu. Iya. Gitu. Udah kepikiran apa ya? Kita punya image ke dia gitu ya, melakukan penilaian. Iya, benar. Kayaknya ini KW-nya dari si KFC nih gitu itu. Ya. Iya. Oke. Jadi walaupun nanti mereknya ikut terkenal, tetap nanti wah ini kayaknya KW nih gitu. Nah, image KW ini jelek kalau untuk brand gitu. Kedepannya misalkan mau ngeluarin produk baru, ngeluarin cabang baru atau apa gitu. Ya dianggapnya udah KW gitu ya. Iya, dianggapnya udah KW aja udah gitu. Iya, dan apa namanya kualitas KW ya begitu kan orang sudah bisa menilai gitu ya. Benar. Nah, terus karena dimirip-miripkan orang juga jadi akhirnya nggak inget sama namanya. Gitu. Kita tetap aja ingetnya KFC. Kita tetap aja ingetnya kalau tadi roti itu sari roti gitu bener. Ya. Karena ya terlalu mirip gitu. Misalkan kita beli ke warung, sari roti mahal ya sekarang. Ada tahu yang lebih murah. Aduh saya lupa namanya tapi dia mirip sari roti gitu. Iya. Berbeda kalau orang udah pakai branding yang berbeda ya. Kayak ini deh sekarang itu apa? Aqua itu kan udah apa ya? Sudah sangat kuat gitu ya. Iya. Tapi sekarang sudah ada yang mulai menandingi Le Mineral. Le Mineral, bener. Kita nggak nyebut Le Mineral Aqua. Bener. Belinya Le Mineral gitu sekarang. Iya. Kan kalau dulu itu apapun brandnya. Merek apapun jadi Aqua ya. Jadinya beli Aqua gitu kan. Sekarang mah udah enggak tuh. Belinya beli Le Mineral. Karena brandingnya Le Mineral itu unik sendiri gitu. Kalau botol botol yang besarnya galonnya itu yang sekali pakai gitu ya. Ya. Dia katanya ini lebih aman. Benar. Enggak dicuci berulang-ulang, enggak disimpan di tempat kotor kayak gitu ya. Iya. Dan itu strategi marketingnya, brandingnya begitu kan. Benar. Dan akhirnya nempel nih ke kita. Aqua dan Le Mineral beda gitu. Ya. Air mineralnya kan dikuasai Aqua awalnya kan. Semua orang niru Aqua nih. Bahkan di format-format Aqua gelasnya, terus Aqua botolnya, Aqua galonnya juga sama diisi ulang. Banyak kan nama-nama yang mirip-miripin Aqua gitu. Banyak. Tapi si Le Mineral ini berani beda. Namanya beda, konsepnya beda, galon aja sekali pakai kan gitu. Dimana ini sangat baru lah untuk konsumen gitu. Betul. Apa nih kok dibuang gitu galonnya gitu. Iya. Tapi laku-laku aja gitu. Iya. Bahkan sekarang mungkin nomor 2 atau nomor 1 mungkin. Iya. Ya pokoknya antara dua itulah Aqua dengan Le Mineral. Apalagi dengan ini sekarang isu isu Palestina. Ya boykot. Soalnya kan Aqua itu Danone ya kalau nggak salah. Danone. Kalau nggak salah ya gitu ya. Le Mineral bukan gitu kan. Ya. Itu makin melejit tuh Le Mineral gitu. Ya artinya teman-teman bisa lihat brand yang beda pun bisa sukses gitu. Bahkan bisa nyalip gitu. Contoh lain misalkan Indomie saingannya kan mie sedap. Beda tuh, secara kata beda kan. Bener. Logonya beda. Bener. Terus ada lagi mie gaga. Beda juga. Sarimi, bener. Sarimi sih masih mirip-mirip ya Indomie Sarimi gitu. Oh iya. Tapi masih oke lah. Iya. Tapi kan dia brandingnya beda gitu. Ya. Cara iklannya, cara promosinya beda gitu. Bener. Punya ikon. Kalau Sarimi dia punya ikon Jin. Aladin dia. Ya. Aladin. Dari rasanya juga beda-beda tuh kan Indomie mah lebih inovasi lah. Kalau Sarimi mah rasanya itu terus itu ya. Iya benar. Iya artinya dengan nama berbeda pun bisa sukses gitu. Kenapa kita harus niru-niru gitu? Maksud saya sih itu. Benar. Itu dimulainya dari mindset tuh ya. Dari mindset. Oke lah kalau disebut strategi itu bisa disebut strategi. Bekerja strateginya. Ya. Gitu ya. Tapi untuk jangka panjangnya ya tadi itu ya. Secara brand kita jadi nggak punya brand yang kuat gitu ya. Brandnya nggak kuat karena itu tadi dianggap
meniru gitu. Dianggap KW. Iya, dianggap KW. Terus kadang dianggap oh nih UMKM nih yang niru-niru kan gitu. Dari kualitas pun wah kayaknya mah ini meniru pasti gak seenak yang aslinya gitu. Iya. Apalagi ketika harga jualnya mirip dengan yang brand yang udah kuatnya. Ya orang pasti udah milih yang brand yang udah besar dong. Benar. Kalau harganya mirip-mirip tipis-tipis gitu kan. Iya. Ibaratnya kayak apa ya? Ya roti misalnya sari roti harganya 4.000, yang ini harganya 3.500. Cuman beda gope ya milih sari roti dong orang. Benar, gitu kan. benar. Bahkan di roti aja nih ada yang baru kan Aoka. Mana nggak ada roti-rotinya, nggak ada sari-sari. Tapi laku ya. Laku. Itu bombastis tuh ya. Iya, benar. Cuman dia tersandung masalah itu doang apa? Bahan pengawet. Bener. Coba kalau ternyata bisa dia buktikan gitu ya, dia publish, dia iklankan bahwa ini tidak mengandung bahan pengawet, ya mungkin kepercayaan publik kembali gitu ya. Padahal udah enak tuh ya, Aoka gitu. Kita juga sempat kaget, ini brand apa nih, pas dicobain, loh kok enak gitu. Iya, benar. Murah gitu. Ya. Nah yang harus ditiru mungkin kalau menurut saya sih lebih ke marketingnya gitu. Itu masih boleh lah niru-niru karena itu kan nggak ketahuan lah, dalam artian cara jualan lah. Walaupun brandnya beda tapi kalau cara jualannya sama ya kemungkinan sih terjualnya kan sama juga gitu. Berkembangnya bisnisnya akan sama juga, mirip juga gitu. Iya. Ya strategi di marketingnya ya. Iya benar. Mirip-mirip kayak gitu ya. Benar. Bukan dimiripin brandnya gitu. Bukan dimiripin brandnya. Kalau mau itu tadi Indomie dan mie sedap kan beda tuh brandnya. Tapi mereka strateginya mirip-mirip. Iya. Ada di minimarket, ada juga, ada di toko warung Madura ada juga gitu. Ketika iklan di TV pakai brand ambassador, juga gitu ya. Pakai artis juga. Ya. Bahkan yang pakai artis Korea tuh siapa? Mie sedap gitu ya. Sempet yang mie sedap pernah, Indomie pernah. Oh pernah ya? Pernah, kan mirip tuh dua-duanya pakai artis Korea misalkan. Ya. Ini mie yang pedas misalkan. Kayak gitu ya. Mirip kayak ramyeon misalkan atau apa. Benar. Mie-nya mie Korea gitu yang pedas ya. Nah itu jadi mindset dulu lah. Nah ditambah nih kekurangannya kalau misalkan dimirip-miripin gitu, potensi ditolak di DJKI. Potensi ditolak di DJKI. Ada potensi yang cukup kuat ya untuk ditolak. Iya. Pertama saya pernah nemu garam juga tuh, garam. Ada garam yang mirip. Karena secara format mirip, dia udah beda, namanya udah beda, tapi format logonya mirip. Itu kena tuh. Gagal ditolak. Terus kalau namanya mirip-mirip kayak sari roti dan seri roti udah pasti itu ditolak itu. Udah pasti ditolak. Karena terlalu mirip gitu. Terlalu mirip ya. Terlalu mirip. Secara penyebutan dia mirip banget. Ya. Nah itu ya kelemahan pertama yang signifikan itu. Kedua bisa digugat sebenarnya ini. Bisa jadi bahan sandungan hukum ya, tersandung hukum ya. Bener. Dan ketika digugat sama brand aslinya, biasanya minta ganti rugi. Iya. Nggak cuman sekedar kamu udah stop ya, jangan pakai nama ini lagi. Nggak cuman gitu, tapi minta ganti rugi biasanya. Dan nilainya itu ya nggak main-main, pasti belakangnya miliar gitu. Ya apalagi brand-brand gede kan merasa dirugikan gitu. Merasa dirugikan karena jadi ngitungnya kalau tidak ada brand ini saya untung berapa gitu. Iya. Wah saya kemungkinan untung 10 miliar. Berarti kamu harus ganti rugi 10 miliar gitu hitungnya. Jadi karena nama brand kamu mirip dengan saya. Ya. Kamu menyesatkan konsumen saya gitu kan. Benar. Jadi yang dihitung tuh cara ngitung kerugiannya itu adalah potensi keuntungan yang didapat itu jadi hal yang harus diganti gitu. Benar. Makanya teman-teman harus hati-hati kalau brandnya mirip gitu. Ada potensi kena tersandung urusan hukum lah gitu. Benar. Itu yang harus dihindari gitu. Iya. Jadi gimana nih Jess? Soalnya kalau klien-klien datangnya pengen dimiripin gimana jadinya?
Ya kita coba edukasi dulu lah. Video ini pun untuk teman-teman yang mungkin mindsetnya masih seperti itu, masih coba bikin mirip-mirip yuk, nah gitu ya. Sebaiknya jangan ya, kita bikin yang original aja lah gitu. Bahkan kalau bisa dengan konsep baru, dengan produk baru, biar masyarakat tuh nggak jenuh juga. Iya. Dengan pilihan produknya. Benar. Ada gimmick apa nih yang bisa disampaikan gitu. Gak melulu itu terus gitu ya polanya. Iya. Sari roti, Sri roti, Syar'i roti, Ratu roti, mungkin kayak gitu, mirip-mirip lah jadinya. Benar. Oke, itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tetap kekeh pengen daftar pakai nama-nama yang mirip, apakah akan dilayani oleh Kebun Desain? Diladani juga. Ya kita coba edukasi dulu, sebaiknya jangan. Tapi kalau misalkan kekeh ya udah, kita kan inilah yang penting resiko ditanggung sendiri, silahkan gitu lah. Ya udah, kalau pengen order deh sekarang mereka gimana caranya? Ya udah, kalau mau tetap order juga boleh, silahkan langsung WA aja ke nomor yang ada di layar atau bisa cek di deskripsi nomornya ya. Diklik dulu tombol panahnya di bawah video ya. Nanti kita cekin lah ya namanya apakah potensial buat diterima, karena tetap aja meskipun dia mirip dengan orang lain, potensi ditolaknya ada, tapi potensi berhasilnya juga tetap ada gitu ya. Ada. Walaupun kecil ada. Walaupun kecil ada. Soalnya ada kasus-kasus yang ternyata berhasil gitu ya buat daftar merek ya. Iya. Jadi masih ada peluangnya lah kayak gitu. Tapi tetap kita tidak menjamin 100%. Tidak menjamin 100%. Dan resiko ditanggung sendiri. Ya sebaiknya jangan dimirip-miripin lah. Iya kayak gitu ya. Khawatirnya kena tersandung masalah hukum. Benar. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.